Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang aparatur sipil negara yang jadi bandar judi daring ditangkap polisi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang gerebek sebuah warung kopi yang dijadikan tempat pijat plus-plus. Damkar Padang evakuasi ular sanca yang terjepit pipa saluran air di sebuah rumah makan. Satu unit rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Joni Anwar, daerah Lapai, pusat Kota Padang, Selasa dini hari ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar habis rumah tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 6 mobil ke lokasi untuk memadamkan api. Namun pemadaman tak berlangsung optimal karena banyak warga yang menonton. Selain itu, saat api berkobar, aliran listrik di lokasi tersebut masih menyala. Sampai di lokasi yang terbakar adalah satu unit rumah, 2 kakak, dan proses pemadaman lebih kurang ada 1 jam. Dan kami didamkan mengerahkan lebih kurang ada 6 unit armada dengan 36 personil. Alhamdulillah pemadaman hingga saat ini dapat berjalan lancar. Untuk kendala berarti tidak ada, cuma mungkin tadi ada kerumunan warga, kemudian akses jalan juga agak sedikit sempit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi korban menderita kerugian yang cukup besar karena peralatan olahraga dan peralatan lainnya tak ada yang bisa diselamatkan. Rumah yang terbakar selain dijadikan tempat tinggal juga menjadi pusat kebugaran. Penyebab kebakaran itu masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Satuan Reserse Kriminal Polres Sijunjung menangkap ASN yang bekerja di pemerintah Kabupaten Sijunjung. Ia ditangkap karena menjadi bandar judi daring. Polisi menangkapnya di Jorong Pasar Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Senin malam. Saat ditangkap, Maitil Cokroboti membantah semua tuduhan. Namun ketika polisi memeriksa telepon genggamnya, Maitil tak bisa berkutik karena semua data peserta, pemenang dan jumlah uang yang ditransfer tersimpan di telepon genggam tersebut. Polisi menyita uang tunai Rp477.000, buku tabungan, dan 3 buah telepon genggam yang digunakan untuk bermain judi daring. Modus operandi yang dilakukan, aktivitas ini sudah dilaksanakan selama 5 bulan ya, 5 bulan dengan modus dia mengajak dan berkumpul di satu tempat, dan dia juga bisa tidak di tempat itu saja dengan mengirim WA seperti itu. Kalau yang online ini yang pertama, yang online yang pertama. Pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, karirnya sebagai ASN juga berakhir di Pemkab Sijunjung. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Sejumlah anggota Satpol PP Kota Padang mendatangi sebuah warung kopi yang diduga dijadikan tempat pijat plus-plus yang berada di Jalan Niaga, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Kedai kopi tersebut terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah digunakan sebagai kedai kopi, sedangkan lantai 2 digunakan sebagai tempat pijat esek-esek. Ada banyak kamar di lantai 2 ini. Masing-masing kamar menyediakan kasur. Disinyalir di kamar-kamar inilah praktek prostitusi terselubung berlangsung. Di lokasi, petugas menemukan 3 perempuan yang diduga berprofesi sebagai pramujasa dan 1 laki-laki yang diduga sebagai pelanggan. Ketiganya dibawa ke kantor Satpol Pamong Praja Padang untuk dimintai keterangan. Satpol PP juga menyita sejumlah kasur dan selimut yang ditemukan di lokasi tersebut. Selain itu, petugas juga memanggil pemilik tempat usaha untuk diminta keterangan. Jika terbukti melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2016
Satpol PP akan memberikan sanksi. Dugaan jika warung kopi yang digerebek petugas merupakan tempat prostitusi terselubung semakin nyata setelah dalam pemeriksaan terungkap jika tamu yang akan berkunjung ke lantai 2 warung kopi tersebut telah diseleksi sebelumnya oleh pemilik. Seleksi tersebut didasari atas informasi dan identitas pengunjung yang dikirimkannya melalui pesan di media sosial. Itu sepertinya panti pijit biasa. Warung kopi di bawahnya, kemudian ada panti pijit refleksi katanya, tetapi dalam kenyataannya plus-plus. Dengan menawarkan sejumlah harga, dan mereka sistem pakai handphone dulu. Kemudian mereka bertemu, cocok harga di handphone, saling-saling chat, kemudian terjadilah eksekusi. Pada saat terjadi eksekusi tadi, kami langsung melakukan penggerebekan. Sepertinya, pemerintah Padang harus mengevaluasi pola dan tata cara razia dalam hal memberantas penyakit masyarakat. Pasalnya, razia oleh Satpol PP ini telah dilakukan berkali-kali, terhitung sejak adanya Satpol PP di Kota Padang seperempat abad yang lalu. Namun keberadaan prostitusi terselubung tak pernah sirna dari Kota Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang berupaya mengevakuasi seekor ular yang terjepit di rumah makan di daerah Tarandam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Petugas terpaksa membongkar lantai agar ular bisa dikeluarkan. Pasalnya, ular tersebut terjepit di saluran pembuangan air. Berselang 15 menit kemudian, ular jenis sanca sepanjang 2 meter tersebut berhasil dibawa petugas keluar dan langsung dimasukkan ke kotak penyimpanan. Jadi kami terima laporan sekitar pukul 1 siang tadi, bahwasanya ada terdapat masyarakat melihat ular dan posisinya itu terjepit di bolongan buangan air di rumah makan. Ya, langsung kami tindak lanjuti ke lapangan. Ke lapangan langsung kita evakuasi dengan cara membobok beton dulu, karena posisi ular itu kayaknya seperti terjepit. Dan 15 menit penanganan, alhamdulillah ularnya dapat kami evakuasi. Akan kami serahkan ke komunitas reptil amfibi Kota Padang. Selanjutnya petugas membawa ular tersebut ke kantor Dinas Damkar Kota Padang dan akan nantinya diserahkan kepada komunitas pecinta reptil agar bisa dilepas liarkan ke habitatnya. Alfi melaporkan dari Padang.